Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi kami akan menginformasikan sebuah informasi terbaru untuk guru peserta P3K Guru yang lolos passing grade P1, P2, P3 dan tidak lolos passing grade dan tidak mendapatkan formasi P3K Guru. Tentunya informasi ini berdasarkan Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 yang menjadi pedoman kita atau panduan kita untuk membahas video-video terkait P3K Guru agar menghindari berita-berita yang tidak benar. Oke teman-teman ya, jadi ini adalah informasi penting untuk rekan-rekan guru honorer baik yang lolos PG tapi tidak mendapat formasi ataupun memang yang tidak mendapat formasi dan memang tidak lolos passing grade. Oke, tanpa berpanjang-panjang lebar lagi kita langsung saja ke informasinya. Jadi baru-baru ini kami mendapatkan sebuah informasi dari salah satu teman kami yang tidak mendapatkan formasi di tahap pertama dan kedua meskipun beliau ini lolos passing grade. Setelah kami cek akunnya, memang terbukti bahwasanya ada sebuah menu yang muncul, ada suatu menu yang muncul ya, ada menu yang muncul tepat di bawah menu deklarasi sehat. Di sini ada keterangan memilih formasi P3K Guru tahap yang ketiga, pemilihan formasi tahap ketiga belum dapat dilakukan. Ini tentunya ini muncul di halaman atau di laman SSCASN teman-teman ya. Tentunya ini mengindikasikan ya. Jadi ini baru mengindikasikan bahwasanya ada kemungkinan besar seleksi kompetensi tahap yang ketiga ini tetap digelar teman-teman, tentunya tidak di tahun ini atau di akhir tahun 2021 dan kemungkinan besar karena ini ada menu yang muncul berarti ini ada indikasi bahwasanya seleksi kompetensi tahap ketiga ini tetap dilaksanakan perkiraan mungkin di awal tahun 2022. Tapi tentunya kita tetap menunggu informasi resmi dari Kemdikbudristek dan tentunya Panselnas. Seperti itu teman-teman ya. Terkait dengan informasi penting yang ingin kami sampaikan kepada rekan-rekan guru sekalian, di sini kami sudah merangkum sebuah berita yang cukup mengembirakan buat teman-teman guru honorer sekalian. Di sini kami sampaikan bahwasanya ada informasi seperti ini. Dan ini kita sesuaikan juga dengan Permenpan RB nomor 28 teman-teman ya, bahwasanya seluruh rangkaian seleksi kompetensi tahap yang kedua ya. Jadi seleksi kompetensi tahap yang kedua itu berakhir 31 Desember setelah disampaikannya pengumuman pasca sangga kedua. Jadi nanti dikatakan seleksi tahap kedua ini berakhir apabila setelah pengumuman pasca sangga kedua itu tanggal 31 Desember 2021. Tentunya seperti teman-temannya. Nah, setelah itu agenda selanjutnya yaitu rangkaian untuk seleksi kompetensi ketiga. Ini kita sesuaikan dengan temuan di halaman SSCASN. Di situ tadi ada menu memilih formasi tahap yang ketiga. Jadi di sini dikatakan agenda selanjutnya yaitu rangkaian untuk seleksi kompetensi ketiga, diperkirakan pelaksanaannya berlangsung pada awal tahun 2022. Kendati demikian, peserta mesti aktif untuk senantiasa mengecek informasi terbaru tentang seleksi kompetensi ketiga. Pembaharuan informasi itu disampaikan melalui situs guru P3K di https://guru-pppk-kemdikbud.co.id atau lewat portal sscasn.bkn.co.id. Jadi memang di sini disampaikan secara informatif teman-teman ya, bahwasanya untuk seleksi kompetensi ketiga ini diperkirakan pelaksananya berlangsung pada awal tahun 2022. Namun demikian teman-teman guru honorer itu wajib untuk senantiasa mengecek perkembangan informasi di websitenya Kemdikbudristek yaitu guru-pppk-kemdikbud.co.id dan tentunya lewat portal sscasn.bkn.co.id. Jadi di sini kita sudah bisa katakan fix bahwasanya untuk seleksi kompetensi ketiga itu tidak mungkin dilakukan di bulan Desember ini karena pasca sangga saja itu diselesaikan tanggal 31 Desember. Jadi untuk pagelaran tahap yang ketiga kedua itu kemungkinan besar itu rampung sampai tanggal 31 Desember 2021. Setelah itu nantinya teman-teman bisa
rangkaian berikutnya yang bisa diikuti adalah seleksi kompetensi ketiga apabila tidak ada istilahnya perubahan informasi seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini lagi dikatakan bahwasanya untuk seleksi kompetensi ketiga itu menjadi ujian terakhir bagi peserta rekrutmen P3K guru. Formasi guru P3K yang tersisa akan diperebutkan melalui seleksi ini. Apabila masih terdapat sisa formasi yang belum terisi hingga diumumkannya hasil formasi, maka akan dilakukan optimalisasi. Jadi di sini sudah bisa kita simpulkan bahwasanya optimalisasi itu dilakukan apabila masih ada sisa formasi setelah seleksi kompetensi tahap ketiga selesai atau digelar. Dan apabila di seleksi kompetensi ketiga ternyata formasi sudah terpenuhi semua, maka secara otomatis optimalisasi formasi ini tidak mungkin dilakukan lagi. Seperti itu ya. Jadi tentunya nanti optimalisasi formasi itu dilaksanakan setelah seleksi kompetensi ketiga. Seperti itu. Di sini dikatakan mengutip laman SSCASN, optimalisasi merupakan upaya mengisi formasi yang masih kosong setelah seleksi kompetensi ketiga berakhir. Jadi intinya ya, nanti optimalisasi dilaksanakan apabila kompetensi ketiga berakhir. Pengisian formasi tersebut dilakukan melalui ranking penilaian sekolah. Nah, jadi nantinya akan ada ranking penilaian sekolah yang tentunya ditentukan oleh Kemdikbudristek, kriteria dan syarat-syarat peserta seleksi P3K guru tahap yang ketiga. Jadi terkait untuk penentuan untuk mengisi sekolah melalui mengisi formasi melalui optimalisasi formasi, tentunya itu merupakan ditentukan langsung oleh pihak Kemdikbudristek. Seperti itu ya. Itu yang teman-teman harus pahami. Nah, kita kembali dulu di seleksi kompetensi 3 itu dibuka untuk peserta yang sebelumnya tidak lolos dalam seleksi. Jadi di sini mengutip laman di halaman SSCASN, di sini ada 4 kriteria resmi untuk yang berhak mengikuti seleksi kompetensi tahap yang ketiga. Yang pertama tentunya adalah peserta yang tidak lulus seleksi kompetensi 1 dan 2. Dan yang kedua adalah honorer THK 2 sesuai database THK 2 di BKN. Kemudian ketiga adalah guru yang masih aktif mengajar di sekolah swasta dan terdaftar sebagai guru di Dapodi Kemdikbud, dan yang keempat adalah lulusan PPG yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan pendidikan profesi guru. Jadi inilah 4 kategori yang siap tempur atau siap memperebutkan sisa formasi di seleksi tahap yang ketiga jika seandainya tidak ada perubahan. Kecuali ada perubahan, nah beda lagi hasilnya teman-teman ya, beda lagi informasinya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke informasi yang terakhir. Nah, di sini adalah contoh peserta P3K tahap ketiga. Di sini tentunya yang keterangannya P2L, tentunya ini sudah mengisi formasi teman-teman ya. Sedangkan yang keterangan P3, P3 dan tidak lulus itu bisa kembali memilih formasi nantinya di tahap yang ketiga. Dan ketika mendapatkan nilai seleksi kompetensi yang dilihat itu adalah nilai tahap pertama, tahap kedua dan tahap ketiga. Yang mana dari nilai tahap pertama, kedua, dan ketiga itu akan diperhitungkan salah satunya yang menjadi nilai terbaik untuk kelulusan teman-teman di tahap ketiga nanti. Dan jika masih ada sisa formasi setelah tahap ketiga, barulah dilaksanakan optimalisasi formasi. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.